Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Uzma Az-Zahra Nuzaini, kelas 6A3, NPM 2017 1011 5045, dengan dosen Ibu Anggraini Haryani Putri SHMH, dengan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Oke, di sini saya akan menganalisis mengenai tentang kasus cerita anak korban eksploitasi pagi jadi joki 3-in-1, siang sekolah, dan malamnya mengamen. Jakarta, Polres Jakarta Selatan mengungkap kasus eksploitasi anak di Blok M. Seorang anak mengaku disuruh menjadi joki 3-in-1 sebelum berangkat sekolah. Jadi R diajak dulu oleh ibunya pagi pukul 7, lalu pukul 10-nya dia masuk sekolah. Menurut R, biasanya dia menjadi joki di kawasan Blok M. Kadang ia sendirian menjadi joki, kadang juga bersama seorang ibunya. Penghasilannya gocap kalau berdua atau 50.000 kalau berdua, kalau sendirian hanya 20.000. Ujar R tentang upah sekali menjadi joki. Uang hasil joki tersebut seluruhnya diberikan oleh ibu R. Lalu R mengaku tidak diberikan uang jajan dari hasil menjadi joki. Selepas menjadi joki, R kemudian berangkat ke sekolah di kawasan Sentiong, Jakarta Pusat. Kini R duduk di kelas 1 sekolah dasar. Kendati menjadi joki, R mengaku tidak ketinggalan pelajaran dibanding rekan-rekannya yang lain. Kemarin ia mendapatkan ranking 9. Suka pelajaran menulis, bahasa Indonesia, ujar anak yang mengaku ingin menjadi pilot. R memberi keterangan berbeda soal aktivitas mengamennya. R mengaku hanya menjadi joki dan tidak ada aktivitas lain selepas pulang sekolah. Namun seiring perbincangan berlanjut, R mengaku bahwa ia mengamen di Blok M sepulang sekolah. Katanya, mengamen disuruh ibu, uangnya kasih ke ibu, ujar R yang mengaku ayahnya bekerja di sebuah bengkel di daerah Setiong, Jakarta Pusat, dan belum pernah menjenguknya. R mengaku mengamen di parkiran sepeda motor depan ruko-ruko di kawasan Blok M. Mengamen jika ada orang yang datang dan pergi dari toko itu saja. Kalau aku ngamen, ibu nunggu di Indomaret, terangnya. R enggan menyebutkan berapa uang yang diperoleh dari hasil mengamennya. Namun diberi uang 2.000 hingga 3.000 dari hasil mengamen tersebut. R dan W diamankan jajaran Polres Jakarta di kawasan Blok M. Mereka diamankan bersama orang yang diduga merupakan ibu kandungnya. Setelah itu, polisi juga menggelar operasi sejumlah titik di Jakarta Selatan. Hasilnya, 17 anak dan 8 orang dewasa terjaring dan diamankan ke Mapolres Jakarta Selatan. Satu dari 17 anak merupakan bayi berusia 6 bulan. Inisialnya I, tapi bisa dipanggil B. Bayi yang diketahui diberi obat penenang sejak usia 1 bulan. Kini juga berada di RPSA. Kondisinya juga lemah dan responnya masih lambat. Kepala RPSA mengatakan bahwa R dan W secara fisik bagian luarnya saja tampak sehat. Namun begitu pemeriksaan medis tetap akan dilakukan. Katanya, mereka hanya trauma saja, belum juga stabil. Kadang mereka masih ada bohong-bohongnya. Kadang katanya ngamennya sampai pukul 22.00 WIB malam. Terus pas ditanya lagi sampai pukul 2.00 WIB dini hari. Ucapannya di lokasi yang sama. Ini masih proses. Kalau sudah seminggu udah kena terapi kita baru stabil lagi. Oke, analisis dari kasus tersebut. Yang pertama, perlindungan anak. Anak adalah sekelompok yang sangat rentan dengan kekerasan. Karena itulah
anak perlu mendapat perlindungan serta perhatian khusus mengenai hak-haknya. Sayangnya masyarakat bahkan keluarganya masih belum atau dengan sengaja tidak memberikan hak-hak yang seharusnya dirasakan oleh seorang anak. Keluarga seringkali menjadi agen yang justru malah melakukan kekerasan terhadap anak itu sendiri. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenangnya terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa perkembangan fisik, psikologis, dan status sosialnya. Hal ini menyebabkan anak tidak dapat menikmati masa kecilnya, tidak dapat menerima akses fasilitas yang sesuai dengan anak, dan rentannya anak dalam kehidupan sosial. Anak yang menjadi korban eksploitasi umumnya adalah anak yang hidupnya dalam kemiskinan. Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan khususnya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan atau mengesahkan undang-undang tentang perlindungan anak. Dalam kasus ini, kemiskinan ekonomi adalah salah satu permasalahan utama yang terjadi dalam kasus anak joki 3-in-1 ini. Adanya permasalahan ekonomi tersebut selain dari orang tua, bisa juga terjadi karena kurangnya hukum perlindungan anak. Ketika seorang anak berada di bawah status kemiskinan, anak akan mendapatkan berbagai macam dampak, bahkan dampak yang dimiliki dan dirasakan oleh anak itu sendiri juga ternyata jauh lebih berbahaya daripada terhadap oleh orang dewasa. Hak mereka juga memperoleh pendidikan dan masa kecil yang bahagia, berkualitas, dan layak didapatkan oleh anak-anak menjadi terampas karena kondisi ekonomi keluarganya. Tidak jarang anak yang mengalami kemiskinan akan putus sekolah sehingga tidak berpendidikan. Hal ini menjadi sebuah fakta yang menyedihkan karena anak adalah penerus bangsa yang nanti akan menopang masa depan dari bangsa Indonesia tersebut. Oke, selanjutnya ada hak dan kewajiban anak. Hak-hak yang dimiliki oleh anak secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh anak di antara lainnya sebagai berikut. Pasal 4 mengenai hak untuk melangsungkan kehidupan dan berpartisipasi secara wajar dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 8 mengenai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasal 9 ayat 1 mengenai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Hukuman yang didapati. Yang kedua, hukuman yang didapati dalam pasal 88 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi, setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Unsur-unsurnya setiap orang itu, maksudnya baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, melakukan eksploitasi anak itu terbukti melakukan eksploitasi anak karena masalah ekonomi. Yang ketiga, dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Seperti itu.
Oke, sudah selesai. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.